Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarlina Dila. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Bu atau Miss. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi MPLS mengenai pendidikan karakter. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Nah, krisis moral tersebut seperti apa sih? Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Pendidikan karakter sendiri berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, moral sendiri itu apa sih? Moral sendiri merupakan suatu hal baik yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Jadi, moral itu ada beberapa pandangan moral yang diterima oleh masyarakat dan ada juga yang tidak. Yang tidak diterima seperti apa sih? Seperti bersikap tidak baik atau negatif atau merusak lingkungan, itu merupakan salah satu moral negatif yang tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan pendidikan karakter ini berkaitan dengan bagaimana sih membentuk moral yang baik atau karakter yang baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Di sini ada 9 pilar pendidikan karakter. Pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Contohnya seperti apa? Seperti beribadah salat 5 waktu untuk yang muslim, lalu beribadah hari Minggu, ke gereja untuk yang Kristen dan lain sebagainya, atau mengakui adanya Tuhan atau adanya ketakutan terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Selanjutnya ada kemandirian dan tanggung jawab. Nah, sebagai pelajar sendiri, kemandirian dan tanggung jawabnya contohnya seperti apa sih? Contohnya itu bisa seperti dalam hal tugas. Hal tugas merupakan tanggung jawab individu. Jadi, individu yang nggak bisa bertanggung jawab, dia tidak termasuk dalam karakter yang baik atau bermoral. Lalu ada kejujuran atau amanah diplomatis. Kejujuran itu seperti apa? Misalkan dalam ujian, mencontek atau tidak, jujur atau tidak, itu dilihat dari hal tersebut. Hormat dan santun. Hormat dan santun tuh bukan hanya kepada orang tua saja, karena hormat dan santun kepada orang tua merupakan kewajiban, tapi hormat dan santun kepada sesama teman atau teman sebaya merupakan hal yang diharuskan. Karena kita sesama umat manusia harus hormat atau menghormati orang lain. Lalu ada dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Selanjutnya percaya diri dan pekerja keras. Misal dalam melakukan sesuatu hal atau memiliki kreativitas, memiliki kelebihan, itu harus memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengembangkan hal tersebut menjadi hal-hal yang berdampak positif di kehidupan kalian nanti. Selanjutnya ada kepemimpinan dan keadilan. Kepemimpinan dan keadilan ini berkaitan erat dengan bagaimana kamu ikut serta dalam ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah. Bisa juga di luar sekolah, misalkan kamu mengikuti suatu bakti sosial yang diadakan di gereja atau bakti sosial yang diadakan di majelis tempat kamu dalam mengaji untuk yang muslim, seperti itu. Lalu baik dan rendah hati. Selanjutnya karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan, seperti perbedaan agama itu saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi atas perbedaan-perbedaan seperti perbedaan warna kulit, suku atau ras. Nah, kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Knowing the good itu yaitu mengenai pengetahuan kamu, pengetahuan baik mengenai bagaimana sih berperilaku baik. Lalu feeling the good, perasaan yang muncul untuk berperilaku baik. Lalu acting the good, bagaimana kamu bertindak atau beraction
bertindak atau berperilaku baik kepada orang lain atau hal-hal sekitar. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan. Jadi, kamu senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta dengan perilaku kebaikan tersebut. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka dalam beraction atau bertindak itu berubah menjadi kebiasaan yang tadinya hanya aku bertindak untuk kebaikan, lalu akan menjadi hal yang biasa dalam hal berbuat baik. Nah, di sini ada faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan kamu. Misal, kamu gagal karena kamu tidak pintar, kamu gagal karena kamu tidak memahami suatu mata pelajaran tertentu. Itu sangat salah. Yang benar itu, kamu gagal di sekolah bukan karena kamu cerdas atau enggak. Kamu gagal di sekolah karena kamu memiliki karakter yang seperti apa sih gitu. Karakter yang baik atau yang tidak. Nah, di sini faktor resiko penyebab kegagalan. Nah, keberhasilan sendiri itu dilihat dari bagaimana karakter kamu di sekolah. Misalkan kamu tidak mampu dalam suatu mata pelajaran, kamu memiliki karakter yang ingin tahu, berusaha, selalu bekerja keras atau mencoba lagi hal-hal yang kamu tidak bisa. Nah, di sini terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter ya. Bagaimana kegagalan itu bukan karena kecerdasan otak kamu, tapi pada karakter, yaitu seperti rasa percaya diri kamu, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Di sini, pendidikan karakter dapat dilihat bahwa membantu kamu atau peserta didik untuk menurunkan perilaku negatif di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi dengan adanya pendidikan karakter atau bagaimana kita belajar berkarakter yang baik, itu membantu kamu untuk menurunkan perilaku negatif yang akan atau sudah muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu mengenai penjelasan pendidikan karakter. Kesimpulannya, pendidikan karakter itu dibentuk atau dibuat untuk peserta didik atau siswa-siswi memiliki perilaku yang baik dan menurunkan perilaku negatif. Selain itu, pendidikan karakter sangat berkaitan erat dengan moral. Bagaimana kamu bermoral atau berperilaku dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua ataupun teman sebaya ataupun yang lebih muda. Seperti itu penjelasan dari saya mengenai pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat sore.